perasaan sebagai rakyat biasa itu mewakili hati kita sebagai rakyat biasa itu. Oh, jadi kurang lebih itu ya. Kurang lebihnya itu. Jadi kalau secara detail saksi juga sudah tidak ingat lagi ya karena sudah Ya, lama. Sudah lama. Betul. Apakah sewaktu mendengar tersebut saksi ada langsung berpikir, wah, saya akan ikut seperti yang disuruh akan menurunkan Joko Widodo sebagai presiden? Insya Allah ikut. 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 Kalau memang disuruh. Ya, tapi ini tidak. 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 Sewaktu saksi setelah melihat itu, mendengar suara itu, apakah ada orang lain juga yang mendengarnya juga? Itu karena di grup ya, jadi banyak lah. Satu grup itu kan isinya banyak orang ya, lebih dari 100 itu. Lebih dari 100. Komentarnya ada nggak yang anti? Artinya marah, artinya wah Ruslan tuh kurang kerjaan, nggak benar, apa gitu, ada seperti itu? Tidak. Tidak, semua, bukan semua. Jadi yang memberikan komentar itu artinya mendukung ya? Mendukung, positif semua. Positif ya? Betul. Saksi sudah berumah tangga? Saya udah pernah. Waktu mendengarkan itu ada suami, istri atau Tidak ada. suami Sendiri. atau pacar Saya atau apa? sendiri. Kan itu kita satu grup, jadi kumpulan di satu renas aja gitu. Tidak ada orang lain. Maksudnya tidak ada. Maksud saya gini, selain yang di grup itu, secara visual misalnya ketemu dalam angkot atau ibu-ibu arisan, ibu-ibu RT atau teman berkawan gitu, ada yang menyatakan wah Ruslan tuh membuat menjadi rusuh atau menyebarkan hoak atau membuat menjadi mengkriminalisasikan presiden gitu, ada nggak kira-kira? Tidak ada ya. Positif. Positif ya. Selain yang dikirimkan kepada saksi dalam bentuk WA, apakah saksi pernah lihat lagi di dalam TV atau dalam internet ataupun dalam media lainnya? Kalau saya tidak pernah menonton TV, jadi hanya media sosial aja. Media sosial ya. Pada intinya saksi melihat itu bukan hanya di dalam WA-nya, tapi ada di media sosial juga. Oke. Yang di media sosial itu Ruslan yang memasukkan ke dalam media sosial atau orang lain? Kalau saya sudah tidak ingat, yang saya ingat itu ada video tersebut itu. Yang mengirim itu saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Ada di situ katanya namanya Ruslan Buton gitu. Yang mengirim. Yang saksi tahu atau tidak perhatikan? Sudah tidak perhatikan lagi. Kami tunjukkan aja dari sini. Apakah saksi pernah melihat yang video seperti ini? Pernah. Pernah ya? Ya. Kalau yang seperti ini? Tidak. Tidak. Jadi baru lihat pertama kali ini. Ya. Kalau yang ini memang pernah lihat ya? Betul. Oke. Selanjutnya tadi saksi katakan lihat di media sosial. Apakah saksi ada melihat media online seperti ini? Sepertinya itu di koran, bukan di media online. Di koran ada lihat juga ya? Ya. Oh, jadi bukan Ruslan yang buat, tapi dari media ya? Betul. Oke. Kami lanjutkan kepada saksi nomor 2. Siap. Saksi di mana domisilinya? Siap. Di Jakarta Selatan, tepatnya di Kota Kasablanka. Jakarta Selatan, Kasablanka. Siap. Iya. Bekas TNI atau masyarakat biasa? Siap, sekarang nonaktif. Nonaktif. Siap. Jadi satu grup, salah satu mungkin banyak ikut grupnya dengan Trimatra. Siap, betul. Panglimanya terdakwa. Siap. Saksi di Trimatra ini ada jabatan atau hanya anggota biasa? Siap, kebetulan di Jakarta saya ada jabatan sebagai bendahara. Bendahara artinya punya posisi lah ya. Siap. Kapan terakhir kali menjadi TNI? Siap, tahun 2004. 2004 berarti sudah 17 tahun ya? Nonaktif tahun 2012. Oh 2012. Berarti 8-9 tahun ya? Kurang lebih. Pangkat apa terakhir? Siap, prajurit kepala. Prajurit kepala ya. Kalau prajurit kepala artinya kan ingatannya masih di kepala ya? Siap. Ya, oke. Apakah saksi pernah tahu rekam jejak daripada terdakwa sewaktu di mana katanya di wilayah Indonesia Timur? Iya yang mulia. Kan 2012 tadi apanya kan stopnya ya. Siap. Apakah pernah tahu mengenai rekam jejak daripada
terdakwa yang kan bukan menjadi isu lagi di media juga banyak, dia yang nangkapin TKA Cina, menangkap penjahat setempat, itu saksi pernah tahu? Siap tahu di media sosial. Oh, jadi saksi tahunya di media sosial, tidak pernah tahu secara terbuka dari waktu masih aktif ataupun setelah tidak aktif dari media sosial ya. Jadi saksi pernah tahu bahwa terdakwa ini pernah menangkap TKA Cina ya. Siap. Terus apalagi yang saksi mengetahui mengenai TKA Cina yang ditangkap oleh terdakwa? Cuman itu aja yang di masalah di bandara, penangkapan TKI Cina itu. Oh gitu. Siap. Oke. Apakah saksi juga pernah melihat rekam jejak daripada terdakwa ini? Artinya pernah memimpin demo besar-besaran atau menggulingkan pemerintahan atau perbuatan pidana umum lah gitu. Pernah saksi ketahui? Siap, tidak. Tidak pernah. Saksi dihadirkan di sini karena terdakwa ini disangkakan pasal ITE, pasal membuat hoak, penghasutan dan onar dan seterusnya. Pertanyaan kami, apakah saksi di dalam grup Trimatra itu pernah menerima WA yang isinya mengenai surat terbuka dari Ruslan Buton dalam bentuk suara? Siap, ada. Lihat kepada yang mulia, ke depan. Tapi untuk WA-nya tidak ada. Lihat ke depan, lihat ke depan. Siap. Oh, jadi pernah Siap. di WA-nya, WA Trimatra. Siap. Isinya masih ingat? Untuk isinya saya lupa. Lupa ya. Siap. Apakah di situ pernah ada kata-kata harimau-harimau, singa-singa, apa lagi nama itu, serigala-serigala? Siap, ada. Ada ya. Jadi kalau saya ingat ya. Siap. Tapi nggak usah diingetin semua lah ya. Siap. Nah, apakah sewaktu saksi mendengar itu, kan mendengar karena suara bukan melihat ya, mendengar itu langsung saksi berpikir ini hoak atau berpikir wah akan terjadi onar atau ikut jadi onar dan seterusnya, ada nggak seperti itu? Siap, tidak ada. Tidak ada. Siap. Apakah suatu melihat atau mendengar kiriman itu langsung menjadi antipati dengan terdakwa? Artinya jadi marah atau benci atau apa terhadap terdakwa setelah mendengar suara itu, kiriman Siap. itu? Tidak. Tidak. Siap. Selain dari di WA Group, apakah saksi ada juga melihat di dalam media sosial atau media online atau di TV mengenai yang saksi dengar di dalam WA tadi? Kalau di televisi tidak. Tidak ya. Kalau media online? Kalau di media online siap. 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 Jadi siap itu artinya iya ya. Siap. Ya. Iya ya. Karena siap itu dalam bahasa kami nggak ngerti. Tapi kalau iya kami ngerti iya ya. Iya. Oke. Apakah saksi melihat di dalam media sosial atau media online itu yang gambarnya seperti ini? Siap, ada. Ya. Ada tulisan di sini. Siap, ada tulisan. Berita terbaru Ruslan Buton Saididu bangunkan rakyat. Siap. Yang dikirimkan oleh hamba Allah, ini tulisannya begini ya. Siap. Kalau yang seperti ini Siap, tidak ada. tidak pernah lihat. Siap, tidak pernah. Baru pernah lihat di pengadilan ini, di Siap. persidangan ini ya. Oke. Selain daripada ini yang YouTube ya, maksudnya tadi dilihat Siap, di betul. YouTube ya. Selain ini, apakah saksi juga ada melihat di media online atau media cetak seperti ini depannya? Siap, di media cetak. Tulisannya udah buram juga ini. Kepada yang terhormat Saudara Insur H. Joko Widodo, kurang lebih seperti itulah ya. Ada lihat ya. Siap. Dibaca tempo hari isinya. Tidak. Tidak Cuma sekilas gambar. Sekilas gambar. Siap. Oke. Saksi ada tahu di sini menyebutkan pelapor di sini kan namanya si Aulia Fahmi, kawannya namanya Muanas, terus kawannya lagi namanya Husein Sahab. Apakah di sini ada nama-nama tersebut? Gitu kurang paham. Kurang paham. Siap. Jadi di sini kan ada dibilang ini Cina komunis. Pernah tahu siapa Muanas, Aulia Fahmi sama itu orang Cina komunis atau bukan itu? Itu komunis. Mereka? Yang komunis bukan, ya. Bukan. Bukan. Jadi kan tidak ada namanya. Tidak ada namanya tapi dia melaporkan
terdakwa ini. Siap. Jadi saksi tidak pernah baca ini ya? Siap, tidak pernah baca. Sekilas lihat. Sekilas ya. Kami lanjutkan dengan yang terakhir yang mulia. Saksi apakah bekas TNI atau rakyat sipil? Sipil ya. Apakah saksi pernah berkenalan atau kenal dengan terdakwa Ruslan Buton sebelumnya? Belum. Saksi apa sebenarnya maksudnya bukan cari makannya, apa pekerjaannya sehari-hari? Saya profesi wartawan. Wartawan ya. Kalau apakah saksi datang kemari karena ada keinginan untuk menyampaikan sesuatu di pengadilan atau karena dibayar oleh pengacara untuk datang? Saya berinisiatif secara pribadi datang ke pengadilan untuk bersaksi. Oke. Saya datang ke sini secara pribadi. Selanjutnya saksi datang secara pribadi berarti kan ada yang mau disampaikan. Supaya tidak lari makna yang disampaikan dengan apa yang diperlukan dalam persidangan ini, kami akan bertanya kepada saksi. Apakah saksi pernah tahu terdakwa ini ada membuat surat terbuka kepada Saudara Insinyur H. Joko Widodo melalui suara? Seperti yang diputar-putar. Kan kalau wartawan pernah tahu. Apakah saksi pernah tahu itu? Saya pernah tahu dan pernah dengar. Ini saya lihat di media sosial yang dikatakan Pernah dengar di media sosial. Apa media sosial? atas pidatonya tersangka. Masih ingat apa media sosialnya? Salah satunya YouTube ya. Oke. yang sangat viral. Ya. Saksi apakah pernah menerima di WA-nya mengenai yang dikatakan tadi dikirim oleh terdakwa? Terdakwa mengirim langsung kepada saksi gitu. Pernah tidak? Tidak. Di grup saksi pernah tidak? Tidak. Tidak. Apakah yang saksi masukkan tadi melihat di YouTube tadi seperti ini tampilannya? Ya. Seperti ini. Ada tulisan berita terbaru Ruslan Buton Saididu bangunkan rakyat. Ya. Kalau yang kosong begini, yang tidak ada isinya, pernah lihat? Tidak. Tidak pernah. Kali ini. Baru pertama kali. Sekarang kami tanya karena profesi saksi sebagai wartawan. Yang beredar di media mana ini kata orang? Yang ini, yang tidak ada tulisan atau yang ada tulisan? Profesi kan sebagai wartawan, artinya kan wartawan lebih teliti daripada masyarakat biasa. Yang kami tanya di media di luaran sana, yang beredar itu seperti ini atau seperti ini? Yang ada tulisan apa yang tidak ada tulisan? Seingat saksi. Seingat saya yang beredar banyak yang tidak ada tulisan. Yang ada tulisan. Oke. Jadi baru melihat ini di pengadilan yang nggak ada tulisan. Apakah saksi masih ingat isi daripada tulisan tersebut? Misalnya, apakah di sini masukkannya begini? Kalau ini kan yang suara, yang voice. Apakah dalam voice ini saksi masih ingat ada dikatakan singa 1 kali, harimau 1 kali, serigala 1 kali, atau singa-singa, harimau-harimau, serigala-serigala? Mana yang saksi ingat? Seingat saya yang banyak beredar viral pertama yang ada teksnya. Ya. Kedua dari voice atau pidato tersangka itu menyebutkan singa atau harimau 1 kali. Itu yang beredar, bukan 2 kali. Oke. Tulisan baca juga, pernah terima, pernah lihat yang Indonesia Express. Kebetulan saya di media cetak juga tersebut sangat familiar, tapi memang di cetak bukan online, cetak ya. Selanjutnya, kalau wartawan kan tidak boleh punya emosi, artinya ya dengar saja, habis itu beritakan. Ini sebagai rakyat biasa, apakah setelah mendengar suara yang tadi saksi katakan lihat di sini,
itu saksi terprovokasi untuk melakukan perbuatan-perbuatan misalnya kegaduhan ataupun menjadi untuk buat onar atau merasa dihoakin gitu, ada terpengaruh emosinya? Saya rasa tidak terpengaruh, juga tidak terbawa untuk mengatakan sana. Saya sebagai jurnalis sudah kenal, mengkaji, atas info-info yang saya dapat. Jadi dari kesimpulan yang saya dapat, saya dengar itu positif untuk mewakili suara rakyat atas pidato. Jadi cukup mewakili suara rakyat ya. Jadi bagi saksi, saksi dulu waktu pilpres pilih 01, 02? Lupa. Jadi tidak tahu pilih yang mana, tapi pro-nya netral-netral saja begitu. Jadi tidak terpengaruh lah, bukan karena emosi pilih sana pilih sini ya. Selanjutnya, suatu saksi setelah mendengar ini, misalkan di Wisma Wartawan ataupun kumpulan wartawan, kira-kira ada komentar dari wartawan-wartawan yang menganggap wah ini udah kita kena hoak atau akan terjadi kerusuhan atau apa maksudnya, pernah nggak itu dalam sebelum sampai ke persidangan ini, artinya selama setahun ataupun setahun lah ya, tanggal 28 ya, 28 Mei ya, besok setahun ya, selama setahun ini akan terjadi seperti itu? Tidak, sama sekali tidak. Jadi di mata media itu normal-normal saja. Dari satu kajian secara pengetahuan itu sangat bantu. Jadi jurnalistik Bantu ya. demokrasi ya. Jadi tidak ada unsur negatif mengarah ke atau malah kegaduhan. Mau dilanjutkan kalian? Mau nanya? Dilanjutkan rekan kami yang mulia. Terima kasih yang mulia. Untuk saksi kedua, saksi kan sama pernah militer, Siap, betul. dan sekarang sudah dinonaktifkan sama negara. Apa yang menjadi dasar saudara terpanggil untuk menjadi saksi pada saudara Ruslan Buton? Siap, karena Bisa saya diceritakan? siap. Karena saya benar-benar betul yang dikatakan kepada Panglima Sumatera seperti itu. Jadi yang masalah viral di media sosial, Di antaranya apa yang disampaikan yang disampaikan Pak Ruslan Buton? Viralnya. yang masalah untuknya saya kurang jelas. Jadi yang dikatakan ya itu dia istilahnya penggeseran pengganti presiden. Seperti itu. Iya. Terus ini kan Panglima Trimatra, Siap. ya. Apa harapan pada saat sekarang ini Pak Ruslan Buton? Harapan saudara sebagai bendara ya Siap, di Jakarta. betul. Apa harapannya kepada Yang Mulia? Siap, mohon izin yang mulia untuk Panglima X Sumatera Serdadu Nusantara untuk kepentingan dasar hukum boleh saja, tapi minta izin ya. Izin Pak, saya identitas nama saya malu dari ini, mohon izin mengambil itu Pak, itu Pak ya, ulang gitu ya. Ini Pak, ini mohon izin agar diulang pertanyaan. Panglima saudara kan dalam kursi pesakitan, Siap. ya, dibuat seperti ini. Apakah saudara rela dan apa harapannya ya, yang mau Anda sampaikan di depan persidangan? Siap. Mohon izin yang mulia agar untuk Panglima Serdadu X Sumatera Nusantara agar diringankan untuk hukumannya kemudian.
Apakah memang dia bersalah? Siap tidak? Kenapa minta diringankan? Siap, karena betul apa yang disampaikan. Betul. Siap. Apakah yang disampaikan itu memang jeritan suara rakyat? Siap, betul, mewakili. Mewakili Siap. seluruh di Indonesia? Siap. Cukup yang mulia. Terima kasih. Saksi pertama tahu bahwa bagaimana pentingnya medsos sehingga bisa menyuarakan langsung dibaca oleh khalayak ramai, termasuk kepada presiden seperti bagaimana dia bikin surat terbuka. Tahu? Apakah sebelumnya di zaman-zaman sebelum presiden yang saat ini juga ada surat terbuka yang Anda tahu? Kepada surat terbuka Presiden Soeharto misalnya? Siap, Di, tidak ada. Hah? Tidak, siap, tidak. Sebetulnya ada. Karena belum familiar se-familiar sekarang. Oh ya, dulu tidak pakai, tapi dulu di redaksi yang terhormat, biasanya kalau di Kompas dan sebagainya. Jadi tadi di pertanyaan sebelum-sebelumnya katanya itu aspirasi masyarakat dan sebagainya. Apakah itu layak atau tidak menurut saksi? Menurut saya layak karena itu mewakili seluruh rakyat Indonesia dan itu bukan provokasi. Anda tahu katanya bangsa ini adalah bangsa anak-anak pejuang. Mengapa takut untuk menyuarakan? Sebenarnya ini tidak ada istilah takut atau apa ya, karena kan mengingat situasi dan kondisi seperti ini ya. Karena beliau kan mewakili, jadi kan tidak apa sih, kita sebagai rakyat biasa itu belum ada apa sih, saya kesempatan. Nah, yang waktu pas keluar itu belum ada kesempatan, nah sekarang sudah ada kesempatan ya, untuk mewakili apa suara tersebut. Apakah realitas sekarang itu cocok dengan yang disuarakan oleh terdakwa? Betul. Betul ya. Jadi ada masalah hutang, masalah kepemimpinan yang kurang adil dan sebagainya, ada ya disebutkan ya. Kira-kira gitu ya. Betul. Untuk saksi kedua bagaimana pendapatnya? Siap. Apakah benar? Pendapatnya ditanya apa yang dilihatnya, didengar, yang dialaminya. Ya. Kalau pendapat dia nggak adil, bukan adil. Iya, pendapat terhadap tulisannya kan boleh kita soalnya. Yang mulia, nggak boleh. Dia saksi fakta ini. Saksi fakta. Ya. Dia sebagai anggota Primatra, apa hubungannya dengan terdakwa, bagaimana kegiatan terdakwa sebagainya, dia bisa menerangkan itu. Kalau pendapat itu kan dia bukan ahli, gitu ya. Lanjut Pak. Oke. Ganti pertanyaannya. Jadi saksi mendengar semua apa yang disuarakan oleh terdakwa itu cocok sama perasaan saksi? Siap, cocok. Oke, dia itu cocok. Yang terakhir saya tanya, sebagai wartawan Anda tahu kan bagaimana wartawan itu mesti netral, betul? Jadi apakah saksi itu mengirimkan berita atau rilis itu kepada wartawan, itu wartawan bisa menolaknya gitu, tidak cocok, makanya dia takut dan tidak dimuat? Apakah ada terjadi seperti itu? Dari kacamata jurnalis itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu tentang keterbukaan informasi publik. Dari wartawan yang menyerap informasi itu memang ada kode etik jurnalis. Tetapi saya kan hanya membaca, mendengar dari pidato yang terserap secara positif. Kemudian saya rasa sah-sah saja karena mengacu daripada menyampaikan pendapat hak seseorang. Oke, terakhir, andai kata rilis itu dikirim ke media Anda dan Anda mempertimbangkan apakah Anda akan memuatnya? Seperti itu? Tetap membuat, tapi dalam tanda kutip ada yang bisa Edit. ya, dengan masalah kata dan bahasa secara kode. Oh, jadi Anda akan edit ya, tidak utuh. Karena berita yang saya angkat baik di cetak atau di media juga akan melakukan proses ke Dewan Pers. Jadi Anda kalau ada sengketa itu ke Dewan Pers ya. Ya, Jadi Anda tahu juga bahwa ini juga sempat kita ajukan kepada Dewan Pers terkait, sempat tahu ya. dan itu sangat
Viral. berita itu saya. Oke, terima kasih yang mulia. Baik. Saya alihkan ke ada Mbak. Saya alihkan ke penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi Ibu siapa Bu namanya Bu? Panggilannya April. Ya? April. April. Kalau Bapak ini? Siap, Herianto. Herianto. Kalau Bapak? Hermansa ya. Baik. Irianto. Tadi saudara saksi April ya, si April ini menerangkan ada di grup WA Renas, ya, Renas ya. Hubungan grup WA Renas dengan terdakwa ini apa? Apa hubungannya dengan terdakwa? Oh, itu hubungannya karena kan Renas itu kalau Trimatra itu kan khusus untuk Trimatra. Kalau Renas itu relawan nasionalis dari Trimatra. Relawan Apa? nasional. Nasional, relawan nasional. Tapi maksud saya terafiliasi juga dengan Trimatra gitu. Betul. Ada hubungan begitu. Ya. Nah, tadi saudara saksi menerangkan, ditanya oleh penasihat hukum ya, ada rasa terwakili. Masih ingat postingan-postingan terdakwa itu apa saja, poin-poinnya saja, paling tidak? Kalau saya sendiri sampai detik ini saya sudah lupa karena poin-poinnya itu kan sudah terlalu lama. Iya, karena tadi saudara mengatakan Ya. bahwa postingan dari terdakwa ini saudara merasa terwakili. Betul. Gitu? Ya, karena Nah, situasi dari kondisi sekarang ini. iya, poin-poinnya apa saja postingan terdakwa itu sehingga saudara bisa terwakili? Apakah postingannya tentang emansipasi wanita, tentang apa budaya-budaya Indonesia atau apa? Ini saudara terwakili. Bukan, ini mengenai terwakili karena di sini mengacu kepada situasi negara karena kan kesenjangan sebagai rakyat kecil gitu aja. Iya apa? Maksud saya konkretnya, poin-poinnya itu apa? Gitu. Konkretnya. Kalau ini kan masih kita bias, terwakili. Oke. Iya. Poinnya terdakwanya apa? Postingannya isinya apa saja? Tentang Presiden RI 1. Ya, apakah postingan bikin kue atau postingan bikin martabak? Juga itu saudara terwakili sebagai ibu-ibu, gitu kan? Itu bagaimana? Karena terwakili sebagai mewakili ketidaknyamanan atas Presiden RI. Ketidaknyamanan Ya. Presiden RI. Ya, itu salah Maksudnya satunya. Presiden RI Joko Widodo. Betul. Apa yang buat itu tidak nyaman? Kebijakan-kebijakannya. Apa itu kebijakannya misalnya? Ya seperti apa sih TKA gitu kan. TKA. Ya. Apa dengan TKA? TKA itu apa sih membuat tidak nyaman sebagai perbumi gitu aja. Sebagai perbumi gitu kan istilahnya TKA di mana itu, Bu? sesuai dengan postingan Panglima di Ya. Morowali. Di Morowali. Betul. Morowali. Ibu posisi di mana? Saya di Jakarta. Di Jakarta. Tidak nyaman. Ya, karena tidak nyaman itu kan bagian dari NKRI ya. Iya. Betul. Lalu apa hubungannya dengan TKA masuk ke Indonesia, bekerja di Indonesia? Ibu tidak nyaman tuh apa anunya? Karena saya sebagai salah satu putra bangsa, saya tidak merelakan kalau tanah saya istilahnya seperti dijajah gitu. Itu dijajah, Ya. gitu ya. Jadi maksudnya ibu yang bekerja ya pribumi aja begitu. Iya betul. Ya, hanya kalau misalnya memang mereka mau bekerja ya alih teknologi atau apa segala macam, tapi bukan untuk menguasai. Ibu lihat faktanya mereka menguasai. Kalau saya sendiri faktanya sih memang betul yang bekerja kan di sini kan banyak pengangguran. Kenapa tidak menggunakan target sendiri yang masih butuh untuk pekerjaan untuk mencari makan gitu kan. Sedangkan di sini rakyat Indonesia itu sangat membutuhkan. Kenapa mereka yang datang yang diberikan pekerjaan itu gitu kan, bukan negara kita, dari negara kita sendiri, rakyat Indonesia sendiri. Jadi keinginan saudara, kalau saudara nyaman, keinginan saudara
sekitar rakyat Morowali itu yang menjadi tenaga kerja begitu. Maksud saya bukan sekitar Morowali aja ya, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang penting itu salah satu putra bangsa. Oke. Kemudian apa lagi Bu? Yang saksi apa yang membuat saudara saksi tidak nyaman atau merasa terwakili? Kalau saya realnya cuma hanya itu aja yang Itu saja. ya. Kenapa ada TKA sementara banyak juga orang yang bekerja Membutuhkan. pribumi yang bekerja begitu? Iya, betul. Mungkin pribuminya belum bisa barangkali. Di Indonesia itu Detailnya. terlalu banyak. Indonesia itu tidak kurang dengan ahli-ahli ahli apapun ada di Indonesia. Oh begitu menurut saudara begitu Iya. ya. Hanya itu saja. Saudara merasa terwakili dengan postingan dari Siap, ya. Pak Ruslan Butan ini. Ya. Kemudian versi yang kedua Pak Siap, Herianto. Herianto ya. Saudara tergabung di dalam grup WAG Trimatra. Siap. Trimatra ya. Saudara pertama kali melihat apa saja isi postingan itu yang saudara mendengar, melihat di dalam postingan di WAG Trimatra itu apa saja? Surat terbuka masalah untuk mengundurkan sebagai jabatan Presiden Republik Indonesia. Oke. Kemudian apa lagi? Masalah saudara ingat poin-poinnya. yang saya ingat itu karena sudah terlalu lama. Oke. Saudara terwakili dengan apa tekstual ini apa dengan muatan ini. Siap. Kenapa? Ya karena apa yang dikatakan panglima saya sebagai saudara Trimatra memang betul seperti itu. Apa yang betul? Karena untuk kepemimpinannya tidak jelas. Menurut saudara kemudian tidak jelas. Ya. Tidak jelasnya apa saja? Yang tidak jelasnya yaitu dia banyak tentara TKA asing masuk ke Indonesia, masalah pekerja seperti itu. Masuk Indonesia ya. Ya, Saudara tidak nyaman juga siap, dengan keadaan ini. Dengan TKA Indonesia tidak nyaman. siap. Kenapa tidak nyaman? Ya, karena banyak Indonesia masalah pengangguran banyak. Yang kenapa tidak dibutuhkan pekerja aja, kenapa tenaga asing yang dibutuhkan seperti itu. Apakah jumlahnya terlalu banyak atau bagaimana Yang mulia, izin mulia ini wartawan apa yang mulia? Foto-foto yang mulia. Dari Jakarta, Pak. Hah? Dari Jakarta. Oh, makanya di lapor dulu ke majelis. Oh iya, iya. Nah, Tapi ya, kita bukan. tanya toh. nanti ya? Iya. Oh, Ah, izin dulu ya. Iya, iya, Pak. izin dulu ya. Jadi tahu Staf kami. kawan dari kejaksaan atau dari ketika terdakwa bisa hukum, tapi tidak larang. Itu tapi minta izin. Nah, sekarang minta izin. Iya. Saya skor dulu. Mana identitas siapa sini dulu. Sini saja masuk dalam. Dari staf dari satuan kerja kami. Paling tidak ID card-nya. Kita coba perlihatkan dulu. Ya, coba atau Intel. Tahu gitu. Hah? Belum ada. Masih capek Pak, belum ada. Tapi dia anggota kami Pak. Yang ini Dari saya, ya. itu yang Anggota kami. ya. Kami Yang bertanya Pak Sigit. Ya, anggota kami satuan kerja. Ya. Ya. Biasakan ambil gambarnya. Buat Bukan Intel dari siapa? Saya ada ini juga. Tadi ini itu yang duduk. Coba berdiri. Ini dulu Pak. Saudara untuk kepentingan siapa tadi? Media mana? Media pelapor. Nah, mana? Wartawan, di sini. Nah, satu kasnya ada nggak? Saya lihat dulu. Namanya, nomor kawannya, terdaftar dalam PWI yang ada. Tadi ke sana tadi Joko yang Bekasi dulu. Ke sini mana kok ya? Ini tanda tangan elektronik atau print out gitu ya? Hah? Iya, mungkin Iya, print out. orang print out juga bisa, tinggal masukkan ke sarung aja kayak. Asli itu memang. Hah? Asli, Asli. Iya. asli Pak. Asli, saya kebetulan Pangan Biru. Anggotanya. Ini memang anggota saudara. Ya. Karena ini saya lihat di pakai barcode gitu loh. Barcode-nya bisa di-detect Pak. Hah? Oh ya. Bisa ya? Bisa di-scan. Iqbal ya. Memang anggota Saudara saudara. yang mulia bisa browsing. Anggota saudara ya. Ya.
adil. Oke, lanjut. Terima kasih, Yang Mulia. Baik. Konkretnya seperti apa? Saudara merasa terwakili, ada TKA, kemudian ada pribumi, itu konkretnya seperti apa? Konkret terwakili, saudara tidak nyaman. Siap, karena dia tidak menguasai negara Indonesia dijajah seperti itu. Dijajah. Bisa Siap. dijajah itu cara apa ya? Menguasai. Menguasai. Ya. Apakah ada larangan orang asing bekerja di Indonesia? Untuk masalah larangan itu tidak ada ya, tapi banyak sekali anggota TK masuk kedatangan ke Indonesia seperti itu. Di mana saudara tahu? Di Bandara Soekarno Kapan itu? itu ada di media Ya kapan? Kedatangan-kedatangannya ini? tahun-tahun kemarin. Oh, sebelum diposting oleh terdakwa, sebelum ada postingan. Siap. Banyak masuk gitu ya. Siap. Selain itu, apalagi tadi? Saudara katakan ada juga kepemimpinan tidak jelas, gitu? Siap. Nah, kalau tidak jelas kan ada apa? Apa yang nggak jelas? Masalah kepentingan kepresidenan. Apa misalnya? Konkretnya? Konkretnya Nah, masalah apa? Tidak adil aja seperti itu ya. ini dagangnya gimana? Pasti konkretnya maksud kami itu peristiwa nyatanya saja tidak adil. Yang sebelah sini dibangun, sebelah sini tidak. Siap. Apa misalnya? Yang saudara tahu apa konkretnya? Masalah tidak adilnya yaitu dia untuk masalah kepemimpinan presidenan. Yang adilnya gimana konkretnya? Faktanya gitu. Realnya Real untuk masalah TKA. kembali ke TKA lagi. Siap. Oh, jadi saudara menganggap TKA ini kebijakan presiden. Siap, betul. Gitu. Makanya banyak TKA masuk Siap. bekerja di Indonesia begitu ya. Siap. Saudara tadi katakan orang beritanya mengatakan bahwa postingan terdakwa itu viral. Viral itu seperti apa maksudnya? Viral. Ya. Semua Tadi kan saudara mengetahui ditanya secara luas. oleh penasihat hukum ditanya. Siap. Saudara lihat di postingan WAG di Matra. Kemudian saudara juga lihat di media sosial. Siap. Mana? Di Twitter, Facebook, Di WhatsApp group. di WhatsApp itu udah. Ya. Oke. Selain itu mana lagi? YouTube. Di YouTube. Nah, saudara katakan bahwa ini viral. Viralnya kenapa? Viralnya seperti apa viral itu? Ya viral masalah untuk masalah kepemimpinan presiden. Ya, postingan terdakwa ini viral. Viralnya Ya. seperti apa? Apa ada komentar dari banyak orang atau putar-putar berapa kali atau bagaimana? Viralnya? Pemahaman saudara viral itu Nggak tahu. saudara berkali ya, tapi pemahaman saudara, apakah viral itu orang banyak menontonnya, misalnya, atau orangnya berkomentar-komentar? Pemahaman saudara ini maksud boleh? Siap yang mulia. Ya, jelas kan? Siap. Ya viral masalah sering berputar-putar Apanya? Postingannya? postingan. Tonton berapa kali kayak gitu. Siap. Itu ya, viral itu saudara itu ya. Ada kegaduhan di situ. Siap tidak ada kegaduhan. Di lingkungan saudara rumah, Siap tidak ada. tangga atau Siap. pro kontra, Tidak ada. ya? Siap tidak ada. Di media sosial lihat nggak ada pro kontra? Prokernya seperti apa itu? Ya, misalnya komentar dari si A begini, komentar dari si B begitu, lain lagi, apa lagi gitu. Disclaimernya itu istilahnya. Kalau masalah itu siap tidak. Sudah melihat? Siap saudara? tidak melihat. Sudah melihat. Siap. Oke. Saudara, kami pindah ke saksi Hermasa ya. Saudara seperti wartawan ya. Saudara tadi katakan ada pertanyaan dari PH akan mengedit jika postingan itu diminta
ke media saudara memuat. Kenapa saudara harus edit lagi tuh? Postingannya kembali ke kode etik jurnalistik. ya apa itu? Apa? Ada yang kenal sedikit Pak suaranya Pak? Dibuka aja. Kode etik jurnalistik. Ya. Pada saat salah wartawan satu berita yang mengedit dan akan merilis ke berita itu kita terlindung oleh etika. Ya. Di mana ada satu voice yang menyinggung seseorang ketika forensik atau ada satu kalimat yang kasar ketika ini. Begitu. Jadi menurut saudara kalau saya nyambung aja ya penasihat hukum tadi ya. Kalau itu postingan itu masuk ke media saudara, saudara akan edit itu. Ya. Kenapa diedit? Ada kata-kata yang apa tadi menyinggung perasaan orang. Persepsi menyinggung atau orang itu tidak terima bukan saya ya. Cuma ketika Ya, ini kembali ke saudara karena saudara punya wartawan, ya, ya toh? ketika saya dengar itu bahasan atau bahwa ini soal presiden negara itu bahasanya harus diperhalus. Harus diperhalus. Kalau saudara begitu. Jadi redaksional, tekstual dari postingan yang pernah saudara dengar, gitu, Ya. dan ditunjukkan oleh penasihat hukum tadi, toh, ditunjukkan ada postingan-postingan ada kalimat-kalimat juga, saudara ingat tentang presiden lah, katakanlah seperti itu tadi ya. Ya. Itu yang saudara akan edit kalau saudara diposting di media saudara begitu. Ya. Kenapa itu? Nah, Kalau saudara kenapa? Karena kalau dari sisi wartawan harus menginvestigasi harus ada narasumber yang jelas. Iya, itu kita invest aja. Di postingan khusus postingan terdakwa saja. Itu kenapa sih harus saudara edit lagi itu? Apa yang perlu dihilangkan atau bagaimana ditambah, dikurang atau gimana? Jadi diperhalus. Diperhalus, dirubah tapi diperhalus. Jadi menurut saudara kata-katanya Kecuali diperhalus. jika ini Pak. Enggak, kita fokus di postingan terdakwa ya Pak ya. Ya, pasti diedit. Nah, pasti diedit ya. Oke. Menurut saudara kurang halus itu kalimatnya. Diperhalus harus ditaruh lagi. Masih berhalus. Ini tadi Bahasa saya katakan bahasa mundur. bahasa mundur. Contoh, Ya. oke. Apa yang saudara akan berhalus? Ya lepas jabatan. Jabatan, gitu ya. Kalau mundur kan ini kembali ke bahasa di mana lagi. Ya. Ekstrim. Terlalu keras begitu bahasanya saudara. Apalagi selain itu postingan, kan ada postingan itu banyak ya dari awal sampai akhir. Saudara baca, ingat. Poin-poinnya ada tuh, paragraf-paragrafnya ibaratnya ya, substansinya. Yang mana lagi yang saudara perlu saudara diedit? Ini masalah kebijakan tentang kepemimpinan yang menyangkut kepada masyarakat atau yang bebas itu kan berdampaknya luas. Ketika Berhalus lagi. Itu yang tadi dikatakan oleh penasihat hukum. Ada harimau-harimau, ada serigala-serigala. Itu bagaimana itu? kalau itu nggak masalah ya opini. Itu nggak masalah. Opini. Sebetulnya secara pribadi saya pun nggak masalah. Kecuali Kalau- saya investigasi Pak ya. Kalau postingan itu ya dari awal sampai akhir, itu gaya bahasa itu bagaimana? Kaitannya dengan gaya bahasa. Gaya bahasa seorang beda-beda. Saya rasa normal saja. Ya, Normal. normal saja. Ketika ada sisi saya pribadi sebagai wartawan itu sangat terbentuk oleh kode etik yang tadi. Kecuali saya investigasi ke narasumber itu lain. Iya, kan kalau investigasi kan hasil Betul. ulasan saudara Iya. sendiri toh. Jadi kalau misalnya ini kan Enggak postingan, langsung Pak, langsung dari ya langsung, ya, narasumber. langsung apa namanya Saya turun dari- lapangan, gitu. Dan itu berbeda postingannya ya kan. Nah, dari hasil kerja saudara Ya, dengan itu kan kata jurnalistik Pak ya. ini kan masih barang-barang ori lah kata-kata posting ke saudara nih, Iya. bagi muat. Iya. Saudara ini di situ ya. Jadi maksud saya ini, kenapa kalau langsung turun dari saya itu timbul opini. Opini apa itu? Publiknya nanti opini pribadi saya. Opini publiknya Nah, apa? saya belum investigasi terhadap apa yang saya dengar, tetapi saya belum ke narasumber, saya langsung bulat-bulat saya rilis, saya angkat.
Kalau proses pengeditan itu sepengetahuan narasumber nggak? Atau izin dulu nggak? Pasti. Begitu? Ya. Pak, ini mau saya muat, tapi saya lupa ya kalimatnya begini-begini. Pasti kalau investigasi. Enggak, kalau tadi itu, kalau di posting media sosial. Gitu ya. Iya ya. Poinnya apa saja saudara ingat? Postingan terdakwa ini. Himbauannya yang secara positif cukup mungkin mewakili himbauan yang kuat Apa itu? atas koreksi hasil tidak biasanya terhadap seorang video presiden, terlepas nanti di sana ada opini yang pemerintah nggak suka atau tersinggung dengan pendapat itu tidak dikatakan saya. Kalau ukurnya apa? Sehingga saudara terwakili ataupun masyarakat terwakili. Panggilnya beliau sebagai tersangka. Yang saudara rasakan juga begitu. Pemerintah tidak adil, pemerintah Nah, sudah. Nah, Ini kan di era demokrasi dan mengacu daripada hak berpendapat. hak berpendapat ya. Tiap orang ya. Dari kami cukup yang mulia. Baik, dari terdakwa ada pertanyaan. Siap. 3 orang saksi. Ada yang mulia. Silakan satu-satu yang mana Siap. yang dimaksud. Terima kasih kesempatannya mulia. Saya sebut terdakwa April, saksi April sebagai saksi 4 ya. Saksi 4 ya. Ya, saksi. Kemudian Mas Heri sebagai saksi 5 ya. Berikutnya Pak Herman saksi 6 ya. Baik, saksi 4. Saksi mengenal saya sejak kapan? Semenjak ada video viralnya itu di media sosial. Kemudian berkomunikasi langsung dengan saya sejak kapan? Waktu itu belum. Semenjak berkomunikasi langsung itu semenjak saya masuk di Renas. Ya, udah ya. Saya jelaskan yang mulia. Tadi disampaikan Renas tadi yang mulia sempat bertanya itu Renas itu apa. Jadi pertama saya bentuk ekstrimatra ini adalah mantan-mantan prajurit tinggi angkatan. Oke, itu nanti keterangan saudara. Oh siap. Sekarang Oke. saya maunya gini ya. Apa hubungan Renas ini dengan saudara? Nah, Siap. Itu yang masih jawab dulu yang mulia. Ya, itu aja dijawab. Siap. Jadi Renas ini adalah relawan nasionalis sejati. Itu orang-orangnya adalah orang-orang pentolan sipil. Beda dengan ekstrimatra, pentolan tentara yang sudah diberhentikan. Hanya dengan Ruslan itu apa Renas? Renas ini orang-orang yang pada saat viralnya video itu ingin bergabung dengan ekstrimatra. Hanya karena latar belakangnya dia dari sipil, sehingga karena banyak saya bentuk komunitas Renas, relawan nasional. Jadi orang-orang yang cinta tanah air, yang siap mati demi bangsa. Itulah Renas. Jadi sewaktu saudara memposting itu belum bergabung dengan saudara Renas ini. Sudah. Belum terbentuk. Ya. Sudah terbentuk. Siap. Sudah terbentuk. Sudah. Sudah. Jadi dengan adanya postingan saudara itu ingin bergabung gitu. Jadi saya jelaskan lagi dia, bergabungnya Renas di grup yang saya bentuk ini bukan karena postingan saya tentang yang kemarin tentang presiden, tetapi postingan saya dulu tentang kasus Papua. Postingan terdahulu. Siap, itu sudah ada memang Renas itu. Nah itu jadi kesimpulannya seperti itu. Kemudian yang kedua yang mau saya tanyakan, apakah postingan yang saya buat mengganjal yang dirasakan oleh saksi 4. Dalam hal ini yang saya sampaikan mewakili rakyat. Apakah saksi merasa terwakili apa yang disampaikan? Siap, ya. 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 Ada ketika berkomunikasi dengan lingkungan atau berkomunikasi dengan teman-teman di jalan ataupun ketemu ngobrol di warung dengan orang, mungkin ada pembahasan tentang itu. Bagaimana tanggapan orang-orang dengan postingan yang saya buat? Positif aja, tidak ada yang bikin gaduh atau bagaimana gitu. Komentar miring yang mencela atau tidak ditemukan? Tidak ada. Sepanjang komunikasi dengan siapapun? Tidak ada. Terima kasih. Kemudian saya geser ke saksi 5. Siap. Saksi 5 mengenal saya mungkin pada saat bergabung dengan ekstrimatra ya. Siap. Ya. Yang saudara saksi tahu selama berkomunikasi atau bergaul dengan saya, ada hal buruk
yang mungkin pernah saya sampaikan atau saya pengaruhi Siap, terhadap tidak saksi, atau mungkin mempengaruhi anggota Ekstrimatra untuk melakukan pergerakan ataupun apa? Siap, tidak ada benar. Tidak ada. Siap. Yang saudara saksi tahu tentang saya seperti apa? Siap, cinta tanah air dan mau mengorbankan misalnya ada benar-benar jiwa patriot. Seperti itu benar. Saya bertanya seperti yang ditanyakan oleh saksi 4. Selama Anda bergaul atau saudara saksi bergaul dengan lingkungan, dengan masyarakat luas secara umum, Siap. pernah berkomunikasi dengan orang-orang, menceritakan pada saat viral dulu itu, pada saat ramainya berita itu, Siap. ketika orang semua membahas tentang persoalan itu, pernah menemukan ada orang yang mencela saya, Siap, tidak ada. ada orang yang wah bajingan kurang ajar atau apa bahasa-bahasa yang tidak baik terhadap saya. Siap, tidak ada. Semua tanggapannya mereka positif atau negatif? Siap, positif. Baik, terima Siap. kasih. Saya ke saksi 6. Saudara saksi 6 pernah mengenal saya sebelumnya? Belum. Belum. Mengenal saya sejak kapan? Secara langsung? Secara Baru sekarang ini ya, beberapa hari ini ya. Baik. Tentunya dijadikan saksi karena tahu tentang kesaksian tentang apa yang pernah saya posting pada saat itu. Kan begitu ya? ya, Apa yang saudara saksi rasakan ketika berkomunikasi dengan lingkungan di sekitar tentang postingan yang saya buat? ya, saya intens mengikuti perkembangan dari postingan yang sudah viral. Kemudian saya beberapa kali juga menulis berita. Ya. Proses persidangan. Jadi saya tertarik tentang kasus ini yang sampai viral. Dan sekarang ini saya bertemu dengan seorang kepala pasukan yang sangat heroik, sangat heroik. Ya. Begitu ya? Baik, terima kasih. Kemudian perlu juga saya tanya, saudara saksi sebagai seorang jurnalis atau wartawan ya. Ya. Nah, tadi sudah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh jaksa, kalimat-kalimatnya atau penyusunan kata-katanya seperti apa, mungkin kurang halus dan sebagainya. Tapi itu adalah bagian daripada bahasa saya. Saudara sebagai wartawan, apa yang saya tulis dari awal sampai dengan akhir, walaupun tadi dinyatakan kurang halus, apakah itu semua ada yang tidak sesuai dengan akal sehatnya saudara? Saya rasa kembali kepada penyampaian informasi publik Ya, saya dengar dan saya lihat itu sah-sah saja. sah-sah saja. Ya, berdasarkan undang-undang hak orang berpendapat. Kebebasan berpendapat dijamin undang-undang. Masih ada? Baik, terima kasih ya. Bagaimana keterangan saksi Upa, saksi Bunga, dan saksi Kami? Benar semua, tidak benar semua, sebagian benar, sebagian tidak benar. Mohon izin menyampaikan yang mulia, tadi sebenarnya sudah benar semua. Hanya ya kekurangan mereka dalam mungkin cara berbahasa yang mungkin tidak bisa, mereka paham apa yang ditanyakan, tetapi cara mereka mengolah kalimat, kata-kata untuk meyakinkan kepada audiens, mereka mungkin masih terbatas. Tapi yang jelas saya penting saudara melihat. siap, saya mengerti. Berarti benar. Siap. Oke. Baik. Saksi yang 3 orang, terima kasih. Ya. Siap. Langsung Yang mulia bisa satu pertanyaan aja yang mulia. Iya. Kepada saksi yang belakang. Ya. Saksi Herman tadi berbicara mengenai pers. Saya hanya tanya satu, tapi AB yang A. Tadi ada suatu tulisan yang dibuat oleh terdakwa, dikirimkan kepada suatu media yang namanya Indo Express, dan oleh Indo Express itu ditampilkan. Memang betul oleh wartawan ada mengkonfirmasi kepada terdakwa, tapi ternyata yang diterbitkan adalah sama dengan yang dikirim. Pertama.
Kedua, oleh Dewan Pers di sini jelas dikatakan, jadi oleh penasihat hukum sudah membuat surat kepada Dewan Pers berkaitan mengenai isi daripada yang disebutkan oleh Indo Press. Oleh Dewan Pers menyatakan seperti ini. Untuk diketahui bahwa menurut peraturan Dewan Pers nomor 03 peraturan garis miring DP 10 2019 tentang standar perusahaan pers, yang dimaksud dengan perusahaan pers yaitu badan hukum Indonesia yang menjalankan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Setahu saksi, apakah yang disampaikan kepada Indo Express ini tidak diserahkan, tidak dikirim kepada saudara? Apakah itu termaksud pengetahuan saksi itu adalah suatu berita atau informasi? Dalam kategori pemberitaan itu tidak dikonfirmasi oleh narasumber. Sudah dikonfirmasi? Enggak, maksudnya berita. Maksudnya berita. Jadi ini masuk berita. Nah, yang pertanyaan B, dengan ini masukkan berita, sepengetahuan saksi terhadap orang yang tidak setuju dengan isi ini, dia melapor kantor polisi atau melapor kepada Dewan Pers. Dari opini publik yang tidak terima, seharusnya dia konfirmasi atau klarifikasi dari Dewan Pers. Bukan melaporkan kantor polisi. Cukup yang mulia. Terima kasih. Tiga orang saksi ini silakan mundur dulu atau meninggalkan ruang. Silakan. Siap. Korban terus juga temunya. Terdakwa silakan duduk di Siap. Kami tanya ke penasihat hukum, saksi Adecat yang fakta sudah cukup. Jadi begini yang mulia, masih ada minggu depan 3 orang ada cat yang 2 ya fakta tapi untuk meringankan yang mulia. Setelah itu baru nanti kami kepada Dewan Pers, baru terakhir ahli. Jadi kami minta dikasih kesempatan 3 kali lagi yang mulia. Jadi kalau Ahli atau Dewan Pers ahli yang mulia, ahli ya? sudah ahli. Ada 2 ahli. Iya, iya, Masih ada 3 saksi fakta yang meringankan. siap yang mulia. Kemudian ada 2 ahli. Iya, bukan waktu yang kami minta yang mulia. Jadi untuk Dewan Pers kami hadirkan di 2 kali lagi. Apakah ada ahli satu lagi memang setuju apa tidak? Tapi kalau Dewan Pers sudah setuju. Kalau tidak ya berarti hanya 1. Setelah itu 1 lagi ahli lagi. Kalau yang satunya oke berarti 2. Tapi kalau enggak yang udah di tangan 2 yang mulia yang di tangan. Untuk kami yang mengatakan masih Ada cat. ada cat saksi yang meringankan. Siap yang mulia. Berapa orang? Rencananya 3 sekaligus yang mulia. 3 sekaligus Siap. di ini ya. Siap yang mulia. Oke. Kami beri waktu kami di depan. Ya. Gitu ya. Nah, waktunya yang fluktuatif ya, karena perkara lain juga ada yang kami pindahkan ke Kamis. Iya yang mulia. Itu ya. Ada yang mau disampaikan terhadap sebelum kami tutup? Cukup yang mulia. Dari kami Cukup yang mulia. Kita bertemu lagi pada hari Kamis depan 3 Juni 2021 masih pemeriksaan saksi Adecak 3 Juni. dari Jawa diceritakan hadir lagi ya. Siap. Terima kasih yang mulia. Terima kasih mulia. Selesai kita. Kemudian lebih itu kalau salah bahasa